Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan beserta seluruh jajaran direksi dan seluruhnya yang kita hormati bersama sesepuh kita Ustadz Haji Samsul Azhar yang dirahmati Allah, semua yang hadir, karyawan, karyawati, keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, semuanya yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang hadir maupun yang mendengarkan. Mari kita awali acara ini dengan menyampaikan syukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, karena pertolongan Allah kita masih tetap berada di jalan Allah, tetap jalan kebenaran. Mudah-mudahan kebenaran yang kita pegang ini dijaga oleh Allah, dilindungi Allah, sampai akhir hayat kita tetap dalam jalan Islam, dinul Islam. Amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jangan lupa kita doakan bareng-bareng tempat ini, masjid ini, kemudian tempat kita beramal, tempat kita bekerja, tempat kita berkarya ini, Rumah Sakit Muhammadiyah ini, mudah-mudahan Allah jadikan tempat yang penuh barokah. Amin. Kita lakukan dulu raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menggarisbawahi apa yang disampaikan sepuh kita Bapak Samsul Azhar, memang bangsa itu, warga itu harus tahu sejarah bangsanya. Sejarah bangsanya. Biasanya kenapa orang-orang itu hebat? Karena mengagumi sejarah bangsanya. Iya. Minimal kita mulai dari tahun 1605. 1605 itu mulai masuknya Portugis ke Indonesia. Terus berganti dengan Jepang, berganti dengan Inggris, berganti dengan Belanda, terus sampai sekarang ini. Sejarahnya panjang, dengan kalau tahu bagus sekali. Minimal tahu sejak tahun 45 sampai sekarang. Tapi banyak yang tidak mikir ya. Mohon Pak, kalau buatan mikir niku Pak, tadi kita mikir rumah tangga. Yang mudah-mudahan rumah tangga panjenengan semuanya diberkahi Allah Ta'ala. Dan mohon didoakan bangsa kita, bangsa Indonesia yang subur makmur ini semoga dijaga oleh Allah, makin berkembang, selamat dan jaya seterusnya. Amin. Indonesia itu Bapak Ibu, iklimnya konon katanya yang pernah ke negara lain, iklimnya itu kalau panas ya ekstrim panas, kalau dingin ya ekstrim dingin. Katanya sampai di bawah 0, ada yang mengalami di bawah 0 itu 40 derajat, di bawah 0 ya pernah. Tapi kalau di Indonesia mau klamben mau nggak klamben selamat semua. Ini disyukuri luar biasa. Kalau di Arab panasnya luar biasa, semuanya pakai AC, kita malam hari ote-ote ya ndak masuk angin, ya ndak kademen, ndak beku. Alhamdulillah. Kalau di Arab Saudi saya tahu kalau menanam pohon, satu pohon satu keran baru hidup, satu pohon satu keran baru hidup. Lah kita jodoh diceklek, dinjapne metu pohon kena dimasak.
Sehingga Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Surat Ar-Rahman. Berapa kali Allah menanya? Banyak Pak, berkali-kali. Ya. Yang intinya itu sakjane sampai itu kurang opo to, gitu loh bahasa halusnya atau bahasa bebasnya. Sakjane sampai itu kurang opo. Semua sudah dilengkapi oleh Allah. Nah, baik. Untuk panitia meminta kita membahas PHI. Apa PHI? Pedoman Hidup Islami WAMU, warga Muhammadiyah. Tapi untuk umat Islam seluruhnya. Dulu sudah kita bahas PHI, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, urusan pribadi sudah. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, urusan keluarga sudah. Kemudian urusan bermasyarakat sudah. Dan semuanya sudah lupa. Sudah semua. Kemudian berorganisasi belum. Tapi sekarang kita meloncat ke Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dalam mengelola amal usaha. Amal usaha biasanya disebut AUM, amal usaha Muhammadiyah. Bapak Ibu, dari segi bahasa Muhammadiyah artinya pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Itu saja sudah. Ada namanya Syafi'iyah, berarti pengikutnya Imam Syafi'i. Qadiriyah, pengikutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Muhammadiyah, pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ya itu asli yang dimaksud. Jadi semua umat yang mengikuti Nabi Muhammad SAW aslinya ya Muhammadiyah dari sisi bahasa. Muhammadiyah ialah gerakan dakwah. Muhammadiyah gerakan dakwah sehingga seluruh amal usaha yang didirikan sebagai media dakwah. Ulangi, Muhammadiyah ialah gerakan dakwah sehingga amal usaha yang didirikan sebagai media dakwah. Orang-orang yang di dalamnya sebagai pelaku dakwah. Ulangi. Alhamdulillah. Muhammadiyah ialah gerakan dakwah. Amal usaha yang didirikan sebagai media dakwah. Orang-orang yang ada di dalamnya sebagai pelaku. Nggih, jadi panjenengan bukan sekedar bekerja. Pekerja itu urutan kesekian, tapi yang pertama peran tugas panjenengan sebagai pelaku dakwah. Pelaku dakwah disebut dai. Dai itu orang yang mulia di hadapan Allah. Dai itu ialah orang yang memanggil. Orang yang dipanggil namanya mad'u. Dai itu orang yang memanggil. Dipanggil kemana? Dipanggil untuk ke Allah. Dipanggil menuju Allah. Iya. Jadi panjenengan berangkat ke sini dari rumah, tolong diniati Bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala. Dalam arti saya bekerja karena Allah, saya pelaku dakwah, saya mengemban amanat Islam yang besar, tidak sekedar bekerja cari upah, tidak, jauh dari itu, tapi sebagai ibadah. Sepakat? Jadi mohon bapak-bapak, ibu-ibu kalau berangkat dari rumah pamit ke istri, ke anak, ke suami, jangan sekali-kali pamit bapak tindak nggih arep golek duit, dihapus. Bapak kemana? Ibadah. Bapak kemana? Ibadah. Kalau saya karena di dunia pendidikan pamitnya selalu bapak kemana? Sekolah, masjid sekolah gitu dari dulu. Kalau panjenengan karena di dunia kesehatan, jawablah bapak ibu kemana? Bapak ibu mau ibadah. Cari apa? Cari ridha Allah. Ditanya oleh temannya, ayahmu kemana? Ibadah. Cari apa? Ridha Allah. Kamu tahu bapakmu cari ridha Allah itu cari apa?
Ya nggak tahu. Anakku pernah ditanya temanku datang, bapak kemana? Sekolah. Cari apa? Ridha Allah. Kamu tahu ridha Allah apa? Nggak tahu. Ridha Allah itu uang. Provokator itu. Akhirnya pulang ditanya, Pak tadi ada teman kesini, teman bapak katanya bapak itu mencari ridha Allah itu artinya cari uang. Nah, saya senyum saja. Besok orangnya ketemu saya, senangi mempelajari kok belajari provokator. Ulangi, Muhammadiyah Gerakan Dakwah Amal Usaha yang didirikan sebagai media dakwah, orang-orang yang di dalamnya sebagai pelaku-pelaku dakwah. Pelaku dakwah disebut dai. Dai itu orang yang paling mulia di hadapan Allah karena memanggil orang lain untuk taat kepada Allah. Jenengan melakukan sesuatu di depan pasien dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim sudah dakwah. Wajah tersenyum itu sudah dakwah. Bahkan senyum jenengan kepada orang lain jauh lebih mahal daripada materi. Coba jenengan kalau nggak percaya, pasien datang jenengan senyumi, senengnya bukan main. Tapi pasien datang jenengan teremuti sambil diberi roti, rabuyan makan rotinya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, iya, siapa jenengan? Saya pelaku dakwah, disebut dai. Lah dai memanggil orang untuk taat kepada Allah tidak selalu lewat ngomong, tidak selalu lewat menulis, tapi bisa melalui profesi panjenengan masing-masing. Sehingga jenengan sejak niat tadi sampai nanti pulang itu selalu bernilai ibadah terus-menerus. Sehingga capek jenengan, payah jenengan, kesel jenengan itu akan terobati semua, diijoli semua oleh Allah. Ijol yang tak ternilai harganya. Makanya kalau di tengah-tengah pekerjaan ada sesuatu yang ganjel di hati, tersinggung atau tersungging, hampir sama ya, tersinggung, kecewa, gelo, apalagi kuciwo dan lain-lain, tolong dikembalikan ke niat semula. Aku di sini itu kontrakku bukan dengan orang, tapi kontrakku dengan Allah langsung. Sehingga setiap komunikasi apa saja ya didialogkan dengan Allah. Ya Allah, sing kula lakoni kaya ngeten iki jenengan ridho napa mboten nggih? Misalnya tahu-tahu membicarakan temannya dengan isi pembicaraan yang jelek, segera tanyakan ke hati nurani, sing tak lakoni ngene iki Gusti Allah seneng gak yo? Ketoke kok gak, wis praya wis. Jadi kontrak kita langsung kontrak dengan Allah Ta'ala. Sehingga jenengan saya dalam melaksanakan tugas ini tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Mau diawasi, mau dinilai, mau dipuji, mau dicela, apa saja, yang penting kita sudah lillah. Betul loh Bapak Ibu. Kalau kita hanya mencari, tolong anak-anaknya jangan dipamiti, Bapak udah tentu tiba cari duit untuk bayar kamu sekolah, jangan sampai seperti itu. Bapak ibadah mencari ridha Allah. Siapapun di rumah ditanamkan begitu. Baik. Karena media dakwah Bapak Ibu untuk berdakwah minimal menanamkan kesan kepada mad'u, orang-orang yang kita dakwahi itu minimal menanamkan kesan baik. Ulangi, kesan baik. Jangan sampai orang yang kesini mendapatkan kesan buruk. Biyuh jenenge perawati judes kaya malaikat Israel misalnya. Dan itu biasanya masyarakat itu tidak berhenti pada dirinya, mesti dikembangkan, namanya tutor tinular. Iya, saya mengalami sendiri, rumah sakit kita yang timur mengalami sendiri. Saya mau membawa saudara ke sana, lah kok ada yang melarani Melayu. Wis ojo pisan-pisan merono. Atau rumah sakit satunya lagi, kancane arep merono diparani. Ojo pisan-pisan merono. Sampe nek merono, mbok lara panas, mbok lara pokok mesti kongen opname ning kono, mesti. Nah, itu namanya kesan ya, kesan. Lah kalau bisa kesan pertama begitu, kira-kira begitu.
Nah ini Bapak Ibu, karena kita sebagai dai loh, betul ini sebagai dai, maka Mas yang paling depan menerima tamu dari depan sana, itu sudah yang memeriksa di dalam mobil itu diperiksa. Assalamualaikum, maaf Pak, saya mau tanya sesuai tugasnya. Wah, sing nekoni gede dhuwur ganteng, jur sopan pisan. Rasanya penyakit itu karena separuh misalnya. Itu rasanya berubah. Itu minimal kita ibadah, pijakannya ibadah. Dan Rasulullah sampai bersabda, senyummu adalah sodako. Jenengan nggak usah mengeluarkan uang, nggak usah mengeluarkan dana, bisa sodako lewat senyum. Oke, dengan siapapun wajah berseri-seri itu sudah dakwah, Nah, Bapak Ibu ulangi, setiap kaum adalah media dakwah. Di dalamnya orang-orang pelaku dakwah. Sadar bahwa saya adalah dai yang memanggil orang, mengajak orang untuk baik, untuk taat kepada Allah melalui bidang masing-masing. Termasuk nanti di desa panjenengan orang tidak akan membaca. Jenengan bekerja di ruang mana, di bagian mana nggak membaca, tapi membacanya sing jelas bapak ini, ibu ini adalah bekerja di Muhammadiyah. Tahunya itu bekerja di Muhammadiyah. Rentetan itu jenengan baik dibaca, tidak baik dibaca. Iku lho bapak ibu sing kerjane ngene Muhammadiyah iku lho. Wonge entengan, enek wong kestripaan yo moro dhisik dhewe, nek gawe dhuwit yo penake ram, gak nyaur yo gak apa-apa. Wes kesan pertama begitu menggoda. Begitu. Dan nanti mestinya di sini ada bonus. Sopo sing nggawa pasien dari daerah asal, misalnya dari daerah gunung sana, pasien-pasien dari Nganjuk itu mendapatkan, oleh niki kulo Pak sing betul niki sing ngengen niki nggih kulo, wis langsung diberi hadiah Al-Fatihah. Al-Fatihah kan doa. Ulangi. Jadi Bapak Ibu, nanti tolong jaga nama baik diri, keluarga, dan jaga nama baik alma mater nggih. Karena jenengan sebagai dai. Jadi di rumah dibaca orang nanti. Walah, kita kerjanya Muhammadiyah, lah kok gak tahu jamaah belas, musolanya gak tahu disambangi, masjidnya ya gak tahu disambangi. Nah, jadi baca orang. Maka di sana kalau bisa yang ramah, murah senyum, syukur awehan. Jadi nggak sopan kok, yo santun. Apa bedanya sopan karo santun? Lek sopan ki sikap, lek santun ki karo pemberian. Jadi nanti di sana dibaca orang, Mas jenengan itu ngastone teng pundi to? Yo harus terus terang. Arep muni kerjane Muhammadiyah mikir mikir. Anu Pak teng rumah sakit pundi ngampel ngriko lho. Karena pemuni teng Muhammadiyah kadang yo mikir boten saniki bismillahirrahmanirrahim kula nyambut damel teng rumah sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri, monggo menawi ngersakaken priksa ngriko budale gratis, mulai gratis teng ngriko bayar. Ya. Terus, napa Bapak Ibu sekali lagi kita ini sedang berdakwah dan disebut oleh Allah. Nah ini intinya, panjenengan semua sebagai pelaku dakwah, artinya dai, disebut oleh Allah sebagai penolong agama Allah. Ulangi, dai disebut sebagai penolong agama Allah. Surat Muhammad ayat 7. Napa? Surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, Bapak Ibu, dai sebagai penolong agama
Allah. Kalau menjadi penolong agama Allah, balasannya apa? Balasannya apa? Mesti ditolong oleh Allah. Cuman pesan saya, harapan saya tahu panjenengan backgroundnya bermacam-macam. Ada yang dari Muhammadiyah asli, ada yang dari Nahdlatul Ulama, ada yang dari umum, ada yang nasionalan, ada yang dari Salafi. Saya tahu backgroundnya macam-macam dan tidak memaksa di sini harus duit kartu anggota Muhammadiyah. Enggak. Tetapi setiap kegiatan Muhammadiyah mohon dipahami dengan tulus dan ikhlas. Jangan pura-pura, jangan pura-pura. Aku sakjane nama Muhammadiyah ya ora setuju ge. Bilangnya kok aku emangnya begani nang kono ki. Ojo, biasanya ning kono kuwi sing ngonangi pertama itu Gusti Allah ngonangi. Isi hati yang munafik itu Allah ngonangi. Itu sangat berbahaya. Ciri khasnya di Muhammadiyah itu kalau tulus ikhlas lillahi ta'ala, sekalipun tidak masuk Muhammadiyah nggak apa-apa, tapi tulus ikhlas biasanya grafiknya naik, grafik ekonomi naik, grafik rumah tangga makin bagus, anak-anaknya makin bagus. Tapi kalau ada yang ditutup-tutupi biasanya terpuruk, nyapot jadi awak kok serba apa sih nyapot toh, ini keswandung, melaku ketatap, mangan kecopot, sikatan kesobrok. Nyapot lagi, dievaluasi. Oh iya ya, sehari ini tadi pikiran saya ada yang kurang lurus, kurang benar, ya istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, kalau panjenengan itu nyuwun pangapunten ya Allah. Betul. Jadi mohon, walaupun background jenengan bermacam-macam, mohon yang tulus dan ikhlas. Insya Allah Persyarikatan Muhammadiyah tidak akan menjerumuskan jenengan, gak akan. Bahkan cita-citanya itu bagaimana umatnya ini di dunia hidup mulia, di akhirat penghuni surga. Kan sudah berkali-kali kita bahas tadi ini. Jadi insya Allah di Muhammadiyah itu cita-citanya piye to warga tuki nang donya uripe mulya, ning akhirat sok penghuni surga. Jadi itu termasuk kalau disuruh memakai jilbab misalnya, ya tulus ikhlas karena ibadah, orang tulak sumpah to. Neng kene jilbaban bareng neng mall lah kok ore-ore misalnya. Nah, selingkuh ngono kok rambutku batake bondeng rambut sing roh ngono. Nah, semuanya kita dasari ibadah. Dari teman-teman Salafi biasanya mencela, Muhammadiyah penuh bid'ah, hanya kok enak organisasi, enak hisab, macam-macam. Ojo, kita hargai masing-masing. Nanti kalau itu Allah yang menangi, artinya ganda, tidak sesuai apa yang ditampilkan, itu Allah menangi. Makanya kita bismillah karena Allah, di sini kita ibadah mencari ridha Allah. Ngaten nggih? Jadi itu nanti ya melakukan sesuatu lillah, misalnya mau promosi di tempat jenengan, saya di Muhammadiyah, di rumah sakit Ahmad Dahlan Muhammadiyah, monggo mriko ya iso ngomong gak ditutup-tutupi. Kayak mau tak ceritane kerja teng ndi Mbak? Teng rumah sakit pundi niku lho sing niku lho pokoke ngampel niku lho. Niku kados Muhammadiyah to niku. Nggih. Baik jemaah yang dirahmati Allah, para bapak ibu, ini saya mengajak berpikir terbuka, ikhlas karena Allah. Kontrak kita itu langsung dengan Allah, bukan kontrak dengan manusia. Itu makanya di dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah itu ada aturan yang disebut kaidah. Kaidah itu coro ini ya, kitab sucinya dalam lembaga itu aturan-aturan yang ada di situ namanya kaidah. Kalau organisasi kan namanya ADART. Di sini ada kaidah bagaimana prosedur mengangkat karyawan dan lain-lain, ada kaidah. Siapa yang memberi SK itu ada aturan. Nah, makanya di dalam ini kita harus tahu empan mau papan. Maka saya anjurkan supaya kita nanti harmonis. Dulu kan modalnya kalau nggak salah 6T, pernah dengar? Sampun toh? Sampun kesupen? Sampun. Yang dulu kita bahas itu loh, di antara kita supaya harmonis, satu ta'aruf. Masih ingat toh? Masih.
Ta'aruf itu saling pengertian, saling mengenal gitu, saling memahami. Oh, koncoku iki tipene sensi, aku lek ngomong kudu alon-alon. Bab ada yang tipenya orang itu sensi, gampang tersinggung, gampang perasaan, umpama diibaratkan gitu kayak kulit ayam, halus, lembut, gampang tersinggung, disentak saiki nangis beres mili. Ada yang tipenya kulit badak, komobal, blek, diseneni barang pagang nguyue. Nah di sini kita ta'aruf saling pengertian. Dasar hukumnya surat Hujurat ayat 14. Kalau nggak salah itu. Manusia yang berbeda-beda, ya tadi kan beda-beda, latar belakang pendidikan, latar belakang beda, kita ditugaskan li ta'arufu saling saling mong tinemong itu menjaga perasaan, kira-kira seperti itu. Yang kedua, kalau pengen dalam satu korum ini harmonis, harus ta'awun, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Dasar hukumnya surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Yang berikutnya, AUM itu milik persyarikatan. Insya Allah di dunia ini organisasi yang paling kaya raya di dunia ini adalah Muhammadiyah. Karena apa? Semua milik persyarikatan, mulai dari tingkat ranting, cabang, daerah, amal usaha wilayah, itu semua milik pusat. Semua milik pusat. Kalau di Nahdlatul Ulama kadang-kadang masih milik yayasan masing-masing. Ada yayasan ini, yayasan itu, milik yayasan, kadang-kadang itu. Kalau di kita namanya sudah satu milik pusat. Maka kalau ada masalah di ranting, kalau ranting nggak bisa menyelesaikan, itu cabang. Cabang nggak bisa menyelesaikan daerah. Daerah nggak bisa menyelesaikan wilayah sampai pusat. Tanggung jawabnya satu. Nah itu secara organisatoris begitu. Jadi AUM ini semua milik persyarikatan, bukan milik perorangan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pimpinan AUM harus mampu menjadi teladan, ya, menjadi teladan dalam kebaikan dan fastabiqul khairat. Napa fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa maksudnya berlomba-lomba dalam kebaikan? Lek melakukan kebaikan aja saidi. Lek melakukan kebaikan yang banyak, itu maksudnya fastabiqul khairat. Misalnya sholat subuh, aja sholat subuh 2 rakaat tok. Wis 2 rakaat dhewe nang omah jam 5:30 bisa. Namanya kualitas minimal. Dan fastabiqul khairat itu yang dimaksud Allah nggak begitu. Ya sholat subuh 2 rakaat dikerjakan berjamaah, didahului dengan sholat sunat, diakhiri dengan zikir, itu kualitas optimal. Nah, harapannya fastabiqul khairat itu seperti ini. Bapak, Ibu, kita walaupun kita berada di lingkungan Muhammadiyah, kita tetap manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan khilaf. Untuk itu saya anjurkan kepada Bapak dan Ibu semua, baik yang ada di sini maupun yang mendengarkan, untuk memperbanyak istighfar. Ulangi, memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga itu sehari minimal 100 kali. Jenengan kalau bisa selesai sholat kita beristighfar selain 3 yang pokok itu istighfar yang banyak sekali. Insya Allah ternyata istighfar itu pembuka segalanya. Mohon istighfar yang banyak, entah itu Allah astagfirullahaladzim atau astagfirullah saja, atau astagfirullah wa atubu ilaihi, atau Allahumma firli. Mohon hati ini dilembutkan dengan istighfar sebanyak mungkin. Pak, kalau saya istighfar pakai tasbih yang diputar itu boleh enggak? Boleh, tetapi dengan sendi-sendi tangan lebih utama. Ulangi, dengan tasbih, baik tasbih angka maupun tasbih diputar, silakan. Tetapi sendi-sendi tangan lebih utama, karena sendi-sendi tangan nanti akan
mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, saya dipakai zikir sebanyak mungkin, sambil berjalan, sambil duduk, sambil berapa saja. Minimal istighfar itu diberi 3. Kalau di dalam ayat surat Nuh ayat 10 itu kan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah kamu ampunan kepada Allah Tuhanmu, kamu akan diberi oleh Allah 1, yursilis assalamualaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan dari langit yang penuh barokah. Wa yumtitkum bi amwali wa banina. Allah akan melipat gandakan rezekimu dan memperbanyak anak-anakmu. Lupa lah perempuan kata ya Pak, akan diperbanyak lagi. Jadi saya mohon saya sendiri dan Bapak serta Ibu semuanya, kita pertajam mata hati kita, jangan kita pertajam mata kita untuk membaca orang lain, tapi hati kita pertajam melalui banyak istighfar, banyak ibadah, banyak bersyukur. Yang dilihat adalah kebaikan dan kebaikan. Mungkin ada yang ditanyakan? Boten. Alhamdulillah. Iya, banyak sekali. Jadi itu amal usaha Muhammadiyah banyak sekali ya. Maka sebagai media dakwah, mari kita jaga bersama-sama. Kita insya Allah kalau kita ikut menjaga, Allah juga menjaga kita, dan Allah akan mensejahterakan kita semuanya. Amin. Terus saya doakan yang hadir ini maupun yang tidak hadir di rumah oleh Allah, rumah tangganya disejahterakan. Kalau mengalami kesulitan dalam rumah tangga, mohon segera mendekat ke Allah, istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, saya salah apa ya? Oh, ternyata ketemu kesalahannya. Ibu-ibu yang sudah bersuami ternyata masih menyimpan nomor-nomor orang yang dulu pernah singgah di hati. Ketemu, luar saja. Apanya ibu? Enggak, bapak-bapak juga. Bapak-bapak juga. Nomor-nomor yang dulu pernah singgah di hati, saya sajane jenenge Siti, saya diganti Agus. Kalau kita dihapus semua, Allah sudah dari itu, jangan ya dibuang aja. Dulu sudah saya ingatkan, nama yang jenengan simpen itu, yang dulu pernah ada di hati jenengan, dia sekarang sudah jadi bolonya setan. Sudah jadi bolonya setan. Iya. Lah kok begitu? Kok disebut bolonya setan? Iya, karena di saat jenengan di rumah dengan suami rotok gak enak hati, rotok geger, setan ngomongin, teleponan, Mas Agus teleponan. Akhirnya dari situ sumber masalah datang. Kenapa? Maka dia sekarang jadi bolonya setan. Tenang loh ya. Terus yang kedua, mohon rumah tangganya dijaga. Kalau pas reuni ya reuni, tapi jangan berlebih-lebihan ya. Pas reuni wis enek satpame masing-masing, lah kok cetok-cetokan koyo biyen SMA ya. Mulai akhirnya jadi tolong dijaga ya. Kenapa? Karena kita mengemban nama besar Muhammadiyah yang ada di pundak kita. Jangan sampai nama Muhammadiyah tahu-tahu jadinya nama Muhammadiyah kok ngono, jangan sampai ini. Nah, kita dijaga. Baik, semoga kita keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, penuh barokah, rezekinya melimpah, turah belawah. Amin. Baik, karena ini kita berdoa ya untuk kita semuanya. Ya mohon hatinya disambung dengan Allah, ucapkan amin di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Pada sore ini keluarga besar Wasakir Muhammadiyah Ahmad dalam Kediri menyelenggarakan majelis taklim. Semua dikerjakan untuk mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, terimalah amal kami, terimalah ibadah kami, jagalah kami semuanya, lindungi kami semuanya, jadikanlah rumah sakit ini menjadi tempat yang penuh barokah, sejahterakanlah semua orang-orang yang berada di dalamnya, pasien-pasien yang ada di dalamnya berikan kesembuhan, kesehatan penuh barokah, keluarga-keluarga yang menunggu, merawat, dan tenaga-tenaga yang merawat jadikanlah sebagai ibadah bagi mereka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, kelihatan benar, dan berikan kami kemampuan untuk melaksanakannya. Juga tunjukkan kepada kami jalan yang salah, kelihatan salah, dan berikan kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Para Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kalau mau wonten ucapan kula atur kula ingkang kirang sae, kula nyuwun agunging pangapunten. Matur suwun nasrul minallahi wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.